Halo semuanya, welcome back to El Nino Journey. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya, tentang potensi bahaya, tentang bagaimana cara mengidentifikasi bahaya, bagaimana kita mengetahui apa itu bahaya, dan bisa diterapkan di tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar. Dan bagi kalian kawan-kawan HSE yang belum menyaksikan video saya sebelumnya terkait dengan bahaya, bisa melihat di akhir video ini dan bisa mempelajari tentang bahaya lebih lanjut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko, ya, atau di bahasa Inggriskan atau yang common digunakan adalah risk, ya. Jadi risiko ini adalah bagian dari HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, atau yang biasa kita sebut dengan IBPR, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ya. Nah, ini kita akan membahas di bagian penilaian risiko atau risk assessment. Tapi kita nggak akan jauh ke assessment, kita akan membahas tentang risikonya itu terlebih dahulu, ya. Jadi risiko, ya, mungkin kawan-kawan yang sebelumnya melihat kok risiko, ya. Nah, sekarang kita harus membiasakan bahwa sebutannya adalah risiko, ya. Jadi apa risiko? Jadi apa risiko? Ada yang tahu? Kalau kemarin teman-teman sudah melihat tentang bahaya di video sebelumnya, sudah bisa membedakan bahaya, sudah bisa mengenali bahaya, sudah bisa mengidentifikasi potensi bahaya, bahkan mungkin sudah diterapkan di tempat kerja. Oh, ini adalah bahaya, ya. Jadi risiko apa? Nah, sebelum melihat atau sebelum kita mempelajari tentang risiko atau definisi risiko, kita lihat video berikut ini. Jadi kita tahu nih, ya, kembali lagi kita lihat videonya. Nah, ini ada beberapa risiko yang bisa kita lihat, tapi nanti kita akan bahas. Untuk saat ini kita lihat dulu videonya. Oke, coba dilihat mana bahaya, mana risiko, mana bahaya, mana risiko, ya. Teman-teman sudah, saya yakin teman-teman pasti sudah bisa melihat, sudah bisa mendefinisikan, sudah bisa mengidentifikasi mana bahaya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang risiko. Oke, ya, kita pindahkan. Ya. Nah, tadi itu videonya. Nanti pelan-pelan kita akan bahas, karena saya lebih suka menjelaskan dengan video. Kenapa? Karena video lebih interaktif, lebih mudah difahami secara visual, ya. Kalau misalkan hanya tentang teori, itu akan mungkin mencernanya akan harus berulang-ulang. Tapi dengan video kita akan bisa sama-sama memahami. Oke, jadi sebenarnya risiko apa sih? Oke, kita lihat ya, risiko. Jadi menurut ISO 45001, ya, ISO 45001 sudah tahu ya bahwa ISO 45001 adalah Health Safety Management System. Ini adalah revisi terbaru hasil konversi dari OSAS 18001, ya. Itu nanti kita pelajari, nanti akan ada di video selanjutnya. Oke, jadi dari ISO 45001, definisi risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Sekali lagi ya, bahwa risiko didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan atau probability, kemungkinan, probabilitas
dengan cedera parah atau yang kita sebut dengan severity. Jadi ada probability, ada severity, ada kemungkinan terjadinya, dan juga nilai keparahan atau cedera parah, atau ill health atau penyakit akibat kerja, atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Seperti itu ya, secara teori seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini bisa memahami bahwa ada hubungan atau korelasi antara bahaya dan risiko. Bisa kita gampangnya kita sebutkan bahwa risiko ini adalah akibat dari bahaya. Jadi kalau disebut bahaya adalah sifat dari proses yang dapat merugikan suatu individu. Dan risiko adalah kemungkinan atau probability bahwa itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang akan diterima, atau biasanya kita sebut dengan severity. Nah, ini istilah-istilah ini yang ada di dunia safety, probability, severity. Karena hubungannya dengan risiko adalah probability dan severity. Nah, secara teori seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya dan bagaimana cara kita menilai risikonya? Bagaimana cara kita mengenali risikonya? Sebenarnya mudah kalau kita sudah mengetahui bahayanya. Tapi untuk lebih memahami, kita akan lihat video. Ya, sekali lagi kita akan melakukan analisa bersama. Mana bahaya, mana risiko. Nah, kita sudah berbicara mengenai risiko, tapi kita akan tetap membahas bahaya. Oke, kita lihat video yang pertama. Kita lihat videonya seperti ini. Saya freeze dulu seperti biasa. Nah, kita bisa nilai nih, teman-teman, mana bahayanya, mana nanti risikonya. Nah, kita bisa lihat bahayanya adalah ada alat pembersih sampah yang diletakkan di lantai dan kemungkinan terjadinya terinjak orang dan keparahannya orang itu bisa terluka. Kalau dari pemaparan saya, seharusnya teman-teman bisa melihat mana bahaya, mana risiko. Nah, kita sebagai seorang safety officer harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi terhadap risiko tersebut. Bisa memprediksi, itu kata kuncinya. Memprediksi terhadap probability, kemungkinan terjadinya, dan severity atau tingkat keparahannya. Nah, itu yang diperlukan dari seorang safety officer. Probability and severity, kemungkinan terjadinya dan juga nilai keparahannya. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa risikonya adalah alat sampah yang diletakkan di lantai itu abnormal, tidak normal, itu bisa terinjak orang dan orang bisa terpukul dan bisa terluka. Oke, baik, kita lihat lagi video selanjutnya ya. Jadi biar kita bisa lebih paham. Nah, ini biasa terjadi biasanya di warehouse, logistik, SCM, supply chain, tapi tidak menutup kemungkinan juga di area-area lainnya. Ya, jadi bahwa di video yang kedua ini adalah mengangkat alat berat secara manual dan bisa mengakibatkan low back pain. Ya, jadi apa bahayanya? Bahayanya adalah mengangkat alat berat secara manual. Ingat ya bahwa bahaya itu adalah sumber, bahaya itu adalah situasi, bahaya itu adalah kondisi. Ya, jadi situasi berbahayanya atau kondisi berbahayanya adalah orang tersebut mengangkat barang secara manual. Mengangkat barang secara manual, itu bahayanya. Risikonya paling mudah tadi saya sebutkan, bisa menyebabkan low back pain atau cedera tulang punggung belakang, ya, atau di sini biasanya kita sebut ergonomic issue. Nanti kita akan belajar di materi selanjutnya, ya. Jadi itu bahaya dan risiko.
Oke, kita lanjut ke video yang ketiga. Oke. Nah, di video yang ketiga, ini sering terjadi di setiap tempat kerja. Apalagi mereka atau tempat kerja yang menggunakan alat angkat, dan dalam hal ini adalah forklift. Ya, ini sering terjadi di mana jika kita sebagai safety officer lengah, akan ada orang yang dipaksa mengejar target sehingga harus menggunakan forklift, ya, tanpa siu, tanpa keahlian, tanpa mempunyai kemampuan untuk mengendarai forklift, dan kecelakaan bisa terjadi. Ya, jadi bahayanya di sini bisa teman-teman lihat adalah menggunakan forklift tanpa siu. Itu adalah bahayanya. Risikonya apa? Nabrak orang jelas. Kalau yang sebelumnya dia merusak barang-barang, merusak produk, merusak material, itu juga membuat company loss, akan membuat kerugian terhadap perusahaan. Ya, dan yang lebih parahnya adalah menyebabkan fatality accident atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kematian. Itu lebih parah lagi dan bisa membuat company loss. Tapi bukan hanya company loss, ada beberapa lagi yang menjadi kerugian. Nah, nanti kita akan belajar mengenai iceberg atau fenomena gunung es yang ada di safety terkait dengan kecelakaan. Kita lihat video yang selanjutnya ya, biar kita lebih paham lagi. Nah, ini ada dua aktivitas. Ada welding atau memasak, ada working at height atau bekerja di ketinggian. Nah, yang menjadi bahaya di sini adalah working at height atau bekerja di ketinggian tanpa menggunakan alat pelindung diri yang proper, alat pelindung diri yang dipersyaratkan. Dalam hal ini adalah full safety body harness ya. Nah, jika dia terdistract oleh temannya, dia bisa menyebabkan terjatuh. Itu adalah resiko. Video yang tadi saya perlihatkan, teman-teman pasti sudah bisa menilai dong, mana bahaya, mana risiko, ya, mana bahaya, mana risiko. Jadi pemaparannya terkait bahaya dan risiko lebih mudah dipahami melalui video-video yang tadi, ya, bahwa bahaya versus risiko ini ada korelasinya. Bahaya adalah sumber, situasi, kondisi yang bisa menyebabkan orang cedera. Risiko adalah kombinasi dari probability dan severity. Oke ya teman-teman ya, saya yakin teman-teman pasti sudah bisa menilai, sudah bisa mempelajari, sudah bisa mengenali, sudah bisa mengidentifikasi, dan nantinya sudah bisa melakukan penilaian risiko. Nah teman-teman, setelah video ini, setelah materi risiko, kita akan belajar tentang hazard identification and risk assessment atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi bagi kawan-kawan HSE yang nantinya ingin mendapatkan materi terkait dengan bahaya versus risiko, bisa komen ya di bawah. Nanti saya akan kirim linknya di deskripsi. Teman-teman bisa ambil melalui Google Drive ya. Nah dari sini harapan saya, dan saya yakin teman-teman sudah bisa memahami mana bahaya, mana risiko. Jadi sampai di sini dulu video kita terkait dengan bahaya versus risiko. Harapan saya semua kawan-kawan HSE sudah bisa memahami terkait dengan mana bahaya, mana risiko, dan kita sudah siap untuk melakukan hazard identification and risk assessment atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah untuk lebih memahami, saya akan tinggalkan satu buah foto yang mungkin biasa teman-teman lihat. Nah tinggal mempertajam, itu kata kuncinya lagi, mempertajam dengan cara kita OJT atau on the job training.
ya. Kalau bahasanya biasanya kita lakukan gemba kalau bahasa Jepangnya. Kalau di perusahaan-perusahaan Jepang kita lakukan gemba atau safety tour, ya, atau apapun itu, kita langsung menuju ke tempat kerja. Nah, kita bisa memprediksi mana identifikasi bahaya dan penilaian risiko, memprediksi risikonya. Nah, ini kalian bisa freeze di gambar ini, kalian bisa pelajari, kalian coba hitung ada berapa potensi bahaya dan apa risikonya dari potensi bahaya tersebut. Kalian bisa freeze dulu, kalian bisa lihat, hitung, ya. Coba kalian freeze, kalian hitung ada berapa potensi bahaya dan apa risiko yang bisa terjadi. Tinggalkan di kolom komen ada berapa. Kalian tidak harus menyebutkan bahayanya atau risikonya, hanya berapa numbers atau angka yang kalian, yang kawan-kawan temukan di gambar tersebut. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video tentang bahaya versus risiko. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan update terkait dengan safety education. Oke ya, see you on the next video. Tetap semangat. Thank you. Salam safety.